Bab 2509 terbakar 1. Kobaran api dari tombak terbalik itu tepat sasaran, cukup untuk menghancurkan dinding udara yang sin-sin. Tidak meleset satu poin pun. Ini berarti kemampuannya adalah menghancurkan objek target dengan jumlah energi yang tepat. Oleh karena itu, Anda tidak akan merasakan banyak fluktuasi energi. Seolah-olah, targetnya telah didefinisikan ulang. Cahaya yang tidak biasa berkedip di mata yang sin-sin yang seperti obsidian. Apakah secara lahiriah itu tampak seperti nyala api? Tetapi, sebenarnya merupakan kekuatan yang didasarkan pada aturan? Saat dia sedang berpikir, api telah menembus berbagai pertahanannya, dan langsung menuju ke tubuhnya. Kali ini, Yang Sin-Sin tidak mencoba melawan balik. Dia sudah memiliki pemahaman dasar tentang kemampuan pihak lain, tetapi dia perlu memastikannya lagi. Lalu sayap 3 warna di belakang boneka malaikat jatuh itu, tiba-tiba mengepak, membawanya dengan cepat menjauh dari area asalnya. Kobaran api yang tersebar melewati tempat dia berada sebelumnya, dan melesat ke kejauhan, langsung menghantam pilar batu yang besar. Pilar batu itu langsung terbakar begitu terkena benturan. Seolah dinyalakan dari dalam oleh tangan tidak terlihat, api menyembur lurus ke puncak menara, mengikuti urat-uratnya. Jadi, itu terbakar. Yang Sin-Sin berkata dengan tenang. Batu tidak dapat dibakar, batu hanya meleleh karena suhu tinggi. Oleh karena itu, tanda-tanda terbakar pada menara batu yang dia lihat di hadapannya, sama sekali menentang hukum fisika. Hanya ada satu penjelasan, kemampuan tombak terbalik adalah untuk membakar materi, dan kebetulan tombak ini dapat menurunkan titik nyala semua materi, ke tingkat di atas standar yang memungkinkan materi tersebut terbakar. Ini juga menjelaskan, mengapa dinding es Fatisu menguap, menjadi uap air dalam sekejap. Karena titik nyala baru saja tercapai, dan dia memandang ke seluruh dunia. Di dunia ini, di mana sungai magma bawah tanah mengalir di mana-mana, bahkan suhu udara pun mencapai beberapa ratus derajat. Zat apapun akan langsung terbakar, jika titik nyalanya diturunkan di bawah suhu normal daerah ini. Yang Sin-Sin bahkan berkomentar, bahwa kemampuan ini sangat tidak normal. Bahkan logami yang paling tahan lama pun, akan langsung terbakar saat bersentuhan. Untungnya, orang yang berurusan dengannya, bukan seperti Paman Yu atau Liang Yu. Jika tidak, jika mereka terkena serangan, tubuh mereka akan langsung terbakar. Namun, jika Niji tahu, bahwa Yang Sin-Sin telah menganalisis kemampuannya berdasarkan informasi sebelum, dan sesudah pertarungan mereka hanya dalam sekejap, dia pasti akan ketakutan. Karena kemampuannya adalah titik nyala. Dia dapat menurunkan titik nyala target apapun yang disentuh oleh percikan, hingga 250 derajat Celcius. Dia secara paksa menurunkan titik nyala semua, materi, hingga suhu ruangan. Di dunia magma ini, suhu udara normal adalah 800 derajat Celcius. Akibatnya, zat apapun, begitu terpapar zat yang mudah terbakar, akan terbakar secara spontan. Entah itu manusia, benda, tanah, bebatuan. Semuanya sama. Semakin baik suatu benda menghantarkan panas, semakin cepat benda itu terbakar. Secara fisik, dia adalah musuh bebuyutan semua manusia super. Sayangnya, orang yang dia temui juga merupakan pengguna kemampuan berbasis aturan. Terlebih lagi, dia adalah pengguna kemampuan berbasis aturan yang bahkan lebih cerdas. Seperti yang semua orang tahu, kekuatan atau kelemahan kemampuan berbasis aturan, yang memiliki kesenjangan terbesar antara batas atas dan bawahnya, sepenuhnya bergantung pada bagaimana pengguna kemampuan tersebut menggunakannya. Kau menghindar dengan sangat cepat, jadi bagaimana dengan gerakan ini? Dengan sekali ayunan tombak sabitnya, semburan percikan api merah yang pekat melesat dari udara, seperti ratusan meteor kecil, langsung menembus udara, dan meluncur lurus ke arah Yang Sin-Sin. Fluktuasi energinya sangat lemah, bahkan tampak lebih lemah, daripada serangan biasa dari Inhuman tingkat Delta. Namun, yang dibutuhkan bukanlah kemampuan untuk menghancurkan dunia, melainkan kemampuan untuk sekadar membakar targetnya, hingga menjadi abu. Alis Yang Sin-Sin berkedut, ekspresinya acuh tak acuh, dan dia sudah mengambil keputusan. Klik, klik. Boneka malaikat jatuh itu mengangkat busurnya, tali busurnya tegang, dan pusaran energi besar muncul di tangannya. Anak panah emas bercahaya itu melesat dari busur, dan seketika berlipat ganda menjadi ratusan ribu anak panah. Awan-awan itu sangat padat, seperti jaring besar yang ditebar, menutupi seluruh langit di depan Yang Sin-Sin. Benda itu dapat membakar semua yang disentuhnya, tetapi jika tidak dapat mencapai targetnya, apakah benda itu tidak berguna? Dia mengatakannya dengan tenang.
Anak panah emas berjatuhan, pemandangan yang benar-benar indah dan spektakuler. Sebuah anak panah menghantam bola api dengan bunyi ding, dan langsung lenyap di udara. Lalu datang yang kedua, yang ketiga. Hingga semua percikan api diblokir oleh hujan panah emas yang sin-sin. Itu langkah yang cerdas. Mereka mungkin tidak tahu apa kemampuanku, tetapi selama mereka tidak terkena api, mereka akan baik-baik saja. Niji terkekeh pelan. Itu yang kau pikirkan kan? Dia mengangkat tombak sabitnya, dan dengan cepat mengetuknya di udara. Cahaya merah berhujan turun, dan titik-titik merah muncul berkelompok. Pembombardiran yang jauh lebih besar telah dimulai. Keduanya mulai berbenturan di udara, menggunakan kemampuan mereka yang sesuai dengan aturan yang berlaku. Akibat dari tabrakan itu, untuk sementara waktu, tidak satupun dari mereka dapat melakukan apapun terhadap yang lain. Keduanya juga saling menguji kemampuan, dan memahami nilai-nilai tertentu. Sekalipun Anda menebak kemampuan lawan, jika Anda tidak dapat mengetahui nilai spesifik, bertindak gegabah akan menempatkan Anda dalam posisi yang sepenuhnya pasif. Namun, gaya bertarung mereka yang gegabah, yang mengabaikan nyawa orang lain, menyebabkan kerugian bagi semua orang di sekitar medan perang. Tempat ini adalah kota penjara api, dan seluruh area dalam radius ratusan kilometer adalah medan perang. Hujan cahaya keemasan, dan gugusan percikan api merah akan selalu lolos, mengenai orang-orang yang tidak bersalah di sekitarnya. Di salah satu sisi kota penjara yang berapi-api, sebuah robot tempur terkena tembakan di pelindung bahu, dan terbakar secara spontan. Panas menyembur dari kokpit, dan paduan logamnya melunak seperti lilin. Di sisi lain, jembatan itu dihantam hujan panah emas, dan badan jembatan runtuh, seolah-olah telah ditembus oleh 8 paku api tidak terlihat, dengan kobaran api meraung di celah-celahnya. Aturan dari panah mim yang terpasang pada hujan panah adalah menyebabkan apapun yang terkena panah tersebut hancur dengan sendirinya. Seperti yang diharapkan, itu adalah kemampuan yang menakutkan. Tapi, kau tidak akan bisa lolos. Niji melangkah maju, mengangkat tombaknya ke bahu. Kemanapun aku mengarahkan, api akan berkobar. Yang Sin-Sin mengerutkan bibir, tatapannya tenang. Sombong. Situasi tegang awal hampir berakhir, saatnya baginya untuk memecah kebuntuan, dan memastikan kemenangan. Dia mengangkat tangannya, dan dari antara panah-panah malaikat jatuh, sebuah panah memetik terhunu sepenuhnya, lalu melesat keluar. Ujung anak panah itu tidak menembus tubuhnya, melainkan menancap di ruang antara mereka berdua, bulu anak panahnya sedikit bergetar, seolah sedang menulis kalimat di udara. Sebuah mozaik muncul, dan sejak saat itu, sifat udara berubah. Kamu adalah kabut air. Ini adalah panah yang ditujukan ke udara. Dia mengubah persepsinya terhadap lingkaran kecil udara di depannya menjadi kabut air. Pembakaran membutuhkan 3 unsur, bahan yang mudah terbakar, oksigen, dan suhu yang dibutuhkan untuk mencapai titik nyala. Uap air tidak memiliki kemampuan untuk terbakar. Saat percikan tombak pemberontak itu melesat ke langit, dan menyentuh udara, mata yang Sin-Sin juga tertuju pada titik ini. Di sini tidak ada air, jadi tidak lembab, hanya saja udaranya telah terhipnotis, sehingga keliru mengira dirinya sebagai uap air. Bab 2510 terbakar 2. Dalam jangkauan pandang yang Sin-Sin, dia melihat area hampa itu terbakar. Uap air yang tidak dapat terbakar, uap air yang dapat mengisolasi oksigen, tetap saja terbakar. Dengan kata lain, tidak masuk akal untuk menggunakan metode ini, dia bahkan mengubah definisi pembakaran. Yang Sin-Sin memperoleh informasi intelijen yang lebih tinggi. Niji tidak menyadari apa yang telah dilakukan Yang Sin-Sin. Bahkan, dia tidak merasakan apapun sama sekali. Baik itu mengubah udara menjadi perisai atau uap air, itu akan terbakar dan hancur saat bersentuhan dengan percikannya. Namun, dia merasa bahwa pihak lain sedang melakukan eksperimen. Kemampuannya tampaknya melampaui sekadar memanggil boneka tempur. Niji menyadari hal ini, jadi dia mengerutkan kening, dan segera melancarkan serangan yang lebih ganas dan brutal. Percuma saja. Tidak ada pertahanan yang mampu menahan percikanku. Aku ingin melihat berapa banyak trik lagi yang kau punya. Dia mengarahkan tombaknya ke depan, dan percikan api tak berujung muncul dari belakangnya, mengalir ke atas menuju Yang Sin-Sin seperti galaksi. Percikan api itu menyembur ke belakang, lalu berubah menjadi badai yang kacau, melesat ke arah Yang Sin-Sin dari berbagai arah. Tangan Yang Sin-Sin tetap tenang, saat anak panah kedua melesat dari tangan boneka jatuh, menyebar ke seluruh ruang di sekitarnya.
Pesan untuk oksigen telah selesai. Aku adalah gas inert. Panah Mim, modifikasi kognitif. Di ruang angkasa di sekitarnya, oksigen lupa bahwa ia dapat mendukung pembakaran, dan menjadi sama acuh tak acuhnya dengan helium dan argon. Dia ingin menguji apakah pembakaran masih bisa terjadi, tanpa bantuan syarat kedua untuk pembakaran, yaitu oksigen. Puluhan ribu titik penyalaan dibor ke area ini, seperti terjun ke kolam air yang keruh, panasnya langsung padam, terang tetapi tidak mampu menyala. Untuk pertama kalinya, Niji terdiam. Dia terkejut ketika mengetahui bahwa titik pengapiannya tiba-tiba berhenti berfungsi. Bibir yang Sin sedikit melengkung. Meskipun Anda dapat menemukan titik nyala semua zat, Anda tidak dapat mengubah pembakaran itu sendiri. Dia hanya perlu mengubah sepenuhnya lingkungan pembakaran di udara untuk menonaktifkan kekuatan tombak terbalik. Tombak terbalik, Niji berhenti sejenak, ekspresinya berubah serius. Meskipun aku tidak tahu apa yang telah kau lakukan, aku pasti akan menghancurkan pertahananmu. Dia mengangkat tombak sabitnya sekali lagi, menyulut percikan api di udara. Serangan yang jauh lebih dahsyat, seolah-olah akan membakar seluruh langit, menghujani yang Sin. Titik pemicu itu menjalin jari merah yang rapat di sekitar yang Sin. Dia tidak lagi berupaya menargetkan titik tertentu, tetapi malah mengisi ruang di sekitarnya sedikit demi sedikit, hanya menyisakan ruang kecil di sekelilingnya, memaksanya untuk bergerak, dan memaksanya untuk melakukan kesalahan. Yang Sin menarik napas dalam-dalam, dan tali busur boneka malaikat jatuh itu ditarik hingga batas maksimal. Dia tidak menembakkan tombak terbalik maupun titik merah. Anak panahnya diarahkan pada aturan dunia materi. Rentetan anak panah berikutnya menembus udara, menancap di ruang yang lebih besar di antara keduanya, menuliskan kata-kata terkejam hari itu. Tidak satupun dari kalian adalah oksigen. Kamu basah. Kau adalah kabut dingin. Kamu hanyalah abu. Ini bukan tentang memberikan udara ke tempat tertentu, tetapi tentang memberikannya kepada peserta kunci dalam rantai pengapian. Dia dengan lembut menyingkirkan semua subjek kognitif yang terlibat dalam pembakaran di dalam ranah tombak terbalik. Dengan jatuhnya panah Mim ini, jaringan merah seolah-olah menemukan benang merah yang tercabut, dan popularitasnya secara keseluruhan langsung turun satu tingkat. Mereka masih memiliki titik nyala. Tetapi, mereka seperti lampu yang sumbunya dicabut, cahayanya menjadi tidak berarti. Tombak terbalik, dengan wajah muram, menekan dengan ujung jarinya, bertekad untuk menyambungkan kembali rantai pengapian. Pembuluh darah di punggung tangannya menonjol, dan dia berteriak dengan suara rendah. Terbakar. Sayangnya, yang Sin sudah sepenuhnya mengetahui cara untuk menghadapinya. Dia menunduk, senyumnya sedingin senyum seorang hakim. Boneka malaikat yang jatuh itu melepaskan rentetan panah Mim paling brutalnya. Kamu tidak ada. Udara tidak ada, jadi itu adalah ruang hampa. Karena tidak ada, bagaimana mungkin benda itu bisa terbakar? Pada babak ini, percikan pemberontakan yang tidak terhitung jumlahnya, padam seketika saat memasuki kekosongan palsu tersebut. Percikan api tombak terbalik benar-benar padam, dan serangannya tidak lagi dapat menyebabkan kerusakan apapun pada yang Sin. Kemudian, panah Mim yang ditembakkan oleh boneka malaikat jatuh yang Sin mengubah seluruh area di sekitarnya menjadi vakum. Saat napas mereka berhenti, magma di sekitarnya tampak meredup. Mata tombak terbalik membelalak, dan pupil matanya menyempit dengan cepat. Pada saat ini, dia akhirnya mengerti apa kemampuan yang Sin. Gadis berbaju hitam, dan mengenakan baju zirah itu, tenang dan bijaksana, berhasil mengungkap kemampuannya, dalam waktu kurang dari 5 menit, kemampuan sebenarnya adalah memodifikasi aturan. Menurutku, kemampuanku untuk mendefinisikan titik nyala saja sudah cukup luar biasa. Tapi, kemampuannya adalah mendefinisikan segalanya. Pada prinsipnya, yang Sin dapat melakukan hal yang sama, seperti yang dapat dilakukannya. Dengan bantuan boneka jatuh raksasa, yang Sin mendekati area tersebut, dan dengan mudah menembakkan panah hitam besar. Karena tidak mampu menyalakan api, kemampuan bertarungnya hilang, dan akhirnya dia memejamkan mata, dan diam-diam menunggu kematian. Namun, kematian yang dia duga tidak terjadi. Namun, setelah dia membuka matanya, cahaya merah muda bersinar di dalamnya. Melihat yang Sin perlahan turun, dia dengan hormat berlutut di hadapannya. Aku akan memberikan segalanya kepadamu, tuanku. Panah cinta dan hasrat mengendalikan segalanya.
Yang Xin tidak menyukai membunuh dengan tangannya sendiri, karena menurutnya itu kurang elegan. Dia percaya bahwa mengendalikan situasi secara keseluruhan, terutama mengendalikan hati orang lain, adalah hal yang paling menarik. Segera keluarkan perintah, agar semua prajurit klan Zhurong menghentikan perlawanan. Baik. Saat ini juga, para prajurit kota penjara api masih melakukan perlawanan. Kekuatan militer di sini lebih besar daripada di Sungai Lava, dan mereka telah melakukan persiapan sebelumnya. Awalnya, Korps Tentara Surgawi tidak akan mampu menaklukkan tempat ini dengan mudah. Sekalipun berhasil merebutnya, akan ada beberapa korban jiwa. Namun, begitu Wakil Komandan, Niji, berbicara, lebih dari separuh prajurit Zhurong langsung menyerah. Tentu saja, mereka memiliki keraguan di dalam hati mereka, tetapi mereka semua adalah prajurit terbaik. Para prajurit terbaik dipandu oleh kewajiban mendasar untuk mematuhi perintah. Tidak ada yang meragukan bahwa wakil komandan mereka yang kuat dan dihormati akan mengkhianati mereka dan klan Zhurong. Yang Xin mengeluarkan perintah kepada Korps Tentara Tianhai untuk sementara menghentikan serangan terhadap prajurit Zhurong yang telah dilucuti senjatanya, dan memusatkan kekuatan tembak pada mereka yang menolak untuk menyerah. Pada saat yang sama, Niji mengeluarkan perintah kepada seluruh pasukan, menyatakan bahwa rakyat telah datang untuk membebaskan mereka, dan bahwa ada pengkhianat di antara klan Zhurong. Intinya kurang lebih, membersihkan istana dari para pejabat korup. Bagaimanapun, para prajurit Zhurong memilih untuk mempercayai apa yang dikatakannya. Dengan demikian, di medan pertempuran utama, Legiun Tianhai dengan cepat meraih kemenangan. Kemudian, mereka juga mengubur dan membunuh semua tentara Zhurong yang menyerah. Bab 2511 terbakar 3. Api berangsur-angsur padam, dan bayangan kota itu pun sirna. Zhang Yi menyeret pedang penghakiman abadi kembali. Dari langit di atas laut berbatu, cahaya gelap pada baju zirah hitamnya perlahan memudar. Senjata Ling benar-benar efektif, bahkan hingga kini, Lu Keran merasa mustahil untuk menembus materialnya sedikit pun. Material ini sangat aneh. Material ini sekeras inti bintang, tetapi sama sekali tidak berat, hanya berbobot sedikit di atas 200 kg. Kuncinya adalah, material ini dapat dibuat dalam ukuran besar atau kecil. Senjata ini sudah merupakan senjata konseptual, dan materialnya kemungkinan besar adalah elemen material baru yang diciptakan oleh Rasi Hen sendiri. Zhang Yi menggunakannya dengan sangat mudah. Pedang itu mampu menahan seluruh kekuatan Zhang Yi dengan sempurna, dan ketajaman bilahnya saja sudah cukup untuk menembus baju zirah yang terbuat dari logam Yi. Zhang Yi membunuh Chang Huoliu, dan langsung berteleportasi ke langit di atas seluruh kota Yanyu. Di kota yang sangat besar ini, pertempuran hampir berhenti. Chang Huoliu sudah mati. Zhang Yi mengangkat kepala Chang Huoliu, dan memproyeksikannya ke langit di atas kota Yanyu, sehingga semua orang dapat melihat dengan jelas bahwa dewa pelindung mereka telah mati. Adegan mengejutkan ini bagaikan kiamat bagi klan Zhurong. Banyak orang mengeluarkan jeritan yang menyakitkan dan putus asa, dan separuh prajurit yang tersisa yang bertempur sampai mati, kehilangan semua semangat untuk bertarung. Medan pertempuran dibersihkan dengan lebih cepat, dan para prajurit Korps Angkatan Laut Langit bertempur dengan keganasan yang semakin meningkat, menyapu bersih situasi seperti daun musim gugur yang tertiup angin. Di bawah langit, ketiga kapal dan benteng Tianhai berpatroli dalam diam. Meriam utama itu mendingin, menjadi cincin cahaya biru gelap. Pasukan mekanik menyebar, seperti gelombang pasang di jalan-jalan kota, sementara bendera dan lentera pasukan bayangan berkelap-kelip di tengah asap panas yang menyengat. Zhang Yi mendarat di atas menara yang runtuh, dan melihat sekeliling. Peradaban kuno ini, yang telah diwariskan selama ratusan juta generasi, akan segera hancur total di tangannya. Ada beberapa perasaan emosional, tetapi yang terpenting, ada kegembiraan dan kebanggaan. Siapapun yang menyinggung Zhang Yi, jika Anda tidak dapat mengalahkan saya, akan dihukum, tidak peduli seberapa jauh jarak Anda. Tentu saja, jika lawannya sangat kuat, maka kita akan menghadapinya nanti. Lagi pula, seorang pria sejati akan membalas dendam, bahkan setelah 10 tahun. Suara Zhang Yi tidak keras, tetapi terdengar jelas di seluruh saluran komunikasi Legiun. Semuanya, kalian telah bekerja keras. Jangan kejar sisa-sisa pasukan dulu, stabilkan kendali atas seluruh kota. Paman Yu, Liang Yu, kalian masing-masing pimpin tim untuk membersihkan area sesuai rencana, dengan memprioritaskan pengumpulan energi, data, dan peralatan penting. Waspadai jebakan yang mungkin dipasang musuh, dan hindari pengorbanan yang tidak perlu. Baik.
Paman Yu mengepalkan kedua tangannya memberi hormat, suaranya menggelegar. Menerima. Liang Yu menyarungkan pedangnya, tatapannya tenang. Sesaat kemudian, suara kepakan sayap terdengar dari balik bayangan. Yang Sinsin berdiri di telapak tangan boneka jatuh, dan perlahan turun. Di sampingnya berdiri sesosok yang berlutut, wakil komandan kota Yanyu, Niji. Tubuhnya compang-camping, baju zirahnya berbintik-bintik, dan pupil matanya hanya menunjukkan kepatuhan dan rasa hormat. Zhang Yi bertanya, apakah dia orang yang sangat penting? Yang Sinsin mengangguk. Dia adalah wakil komandan kota Yanyu. Kurasa mempertahankannya akan sangat berguna. Aku punya pertanyaan untukmu. Zhang Yi menatapnya dengan nada datar. Di manakah kolam suci sumsum api? Iblis api telah memberitahu Zhang Yi bahwa kerajaan Jurong terbagi menjadi 3 wilayah. Lapisan terluar, yang melindungi inti, dibatasi oleh ratusan sungai lava yang mengalir, berfungsi sebagai pelindung alami kerajaan Jurong. Level kedua, kota penjara api, bahkan lebih kuat, dan juga merupakan area inti untuk pengembangbiakan. Tingkat ketiga adalah alam rahasia terpenting kerajaan Jurong, kolam suci sumsum api. Zhang Yi bertanya-tanya, apakah itu karena terjemahan oleh sistem cerdas, tetapi dia merasa bahwa nama kolam suci sumsum api agak misterius. Namun, terjemahan langsungnya mungkin adalah kolam lava, karena sistem cerdasnya masih mempertahankan beberapa sentimen humanistik dari kerajaan Huasu. Namun, hantu api telah mengatakan bahwa dia hanya tahu jika kolam suci sumsum api itu ada, tetapi tempat itu penting dan misterius, dan hanya sedikit orang yang mengetahui lokasinya. Bahkan tokoh penting, seperti iblis api pun tidak bisa sampai ke sana tanpa pemandu. Zhang Yi telah bersiap, bahwa ketika dia menyerang kota Yanyu, penguasa kolam suci sumsum api, juga akan ikut menyerang, bergabung dengan Chang Huoliu untuk menyerangnya. Namun, tidak seorang pun dari kolam suci sumsum api muncul, hingga kota penjara api hancur total. Hal ini membuat Zhang Yi sangat penasaran. Apa yang begitu aneh tentang tempat itu? Niji mengangkat matanya, jakunnya bergerak-gerak, seolah-olah dia sedang mengeluarkan kata-kata dari dadanya. Kolam suci sumsum api. Tempat itu bukanlah kolam, melainkan peti mati yang dapat mengapung di magma. Peti mati suci itu dijaga oleh penguasa penjara api. Jika ras Jurong kami menghadapi kepunahan, dia akan membawa para keturunan itu, menyusuri sungai lava bawah tanah di sepanjang garis Le. Semakin dalam dia pergi, semakin tinggi suhunya, terkadang mencapai puluhan ribu derajat. Tidak ada ras lain yang dapat bertahan hidup tanpa kami. Lorong itu kuno, hanya diketahui oleh para penjaga, dan tidak seorang pun diizinkan untuk bertanya, atau mempelajarinya. Zhang Yi tiba-tiba mengerti semuanya. Apalagi peradaban dan ras kuno, bahkan dia pun memahami prinsip memiliki 3 liang lubang. Setelah selamat dari situasi berbahaya, seseorang akan selalu menyisakan jalan keluar untuk dirinya sendiri. Selain itu, ini adalah ras-ras yang telah bertahan sejak zaman kuno, dan berhasil lolos dari krisis dunia berulang kali. Kolam suci sumsum api adalah kapsul penyelamat untuk melestarikan keturunan. Mereka tidak akan berpartisipasi dalam perang eksternal apapun, hanya untuk melestarikan harapan terakhir rakyat mereka. Itu sangat cerdas. Zhang Yi tak kuasa menahan desahannya. Di mana tepatnya pintu masuknya? Apa kau bahkan tidak tahu? Zhang Yi menatapnya, nadanya acuh tak acuh, namun setiap suku katanya tepat. Ceritakan sebanyak yang Anda tahu, tentang urat magma mana yang terletak di bawah kota lava, dan mana yang menjadi simbol kolam suci sumsum api. Niji menghela napas dengan susah payah. Pintu masuknya adalah mulut yang hidup, bukan pintu. Ketika gelombang kelompok tertentu di lautan magma selaras, ketiga lonceng api harus dibunyikan, dan kemudian api dingin harus digunakan untuk menyalakannya ke arah yang berlawanan. Peti mati suci akan mengapung bersama pusaran untuk sesaat. Lonceng api tadi telah diputus olehmu. Bahkan jika tidak diputus, dia tidak akan menunggu di tempat. Zhang Yi terdiam sejenak. Kemampuan yang Sinsin memang luar biasa, jadi tidak ada kebohongan di balik cerita Niji. Sayang sekali, Chang Huoliu tewas pada saat itu. Jika yang Sinsin menembaknya dengan panah, dia pasti tahu lokasinya. Tidak, akan sangat mungkin bahwa kolam suci sumsum api telah mulai melarikan diri ketika aliran api biru menunjukkan tanda-tanda kekalahan. Yang Sinsin sedikit mengerutkan kening. Apakah tidak mungkin untuk memberantas masalah ini sepenuhnya? Zhang Yi berkata.
Aku akan pergi untuk melihatnya. Dia akan memanfaatkan setiap kesempatan untuk sepenuhnya melenyapkan setiap potensi ancaman. Begitu dia selesai berbicara, gerbang dimensi terbuka, dan dia meluncur ke laut berbatu, seperti seberkas cahaya hitam. Dalam sekejap, panas dan tekanan menyatu, dan pantulan menara pemadam kebakaran di kejauhan membentang, menjadi garis-garis merah di permukaan yang meleleh. Dalam sekejap berikutnya, dia sudah berada ribuan meter di bawah tanah. Magma bergejolak seperti sungai yang mengalir terbalik, angin dari inti bumi menyembur keluar dari retakan, dan suhunya seperti dinding tidak terlihat. Dia membuka lusinan portal dimensi secara berurutan, di tengah formasi batuan gelap, dan sungai lava yang membakar dan menyilaukan, bergerak ke atas, ke bawah, ke kiri, dan ke kanan, seperti mengangkat lapisan tirai, untuk mencari jejak tersembunyi. Karena, begitu kolam suci sumsum api terjun ke inti bumi dengan kecepatan tinggi, hal itu pasti akan menyebabkan aliran magma yang cepat, yang merupakan jejak yang dapat ditemukan.